Baik, kita akan melanjutkan bahan kita. Sebentar, saya harus share filenya. Katekismus Heidelberg bagi saudara yang baru-baru saja mengikuti acara ini, saudara bisa download Katekismus Heidelberg ini secara gratis ya. Bisa di-download seluruhnya bahan dari Katekismus Heidelberg dalam bahasa Indonesia. Mungkin akan saya sharekan linknya, coba supaya saudara yang ingin membaca sendiri Katekismus Heidelberg ini bisa mendownload sendiri ya. Nah, sebentar ini. Oke, saya siap dulu. Ini saya bagikan kepada Anda. Nah, nih. Oke. Wah, sebentar. Ini terlalu terang. Sebentar. Saya ya, ini. Saya besarkan dulu. Gimana? Nah, ini. Ya, ini dari saya mendownload ini dari websitenya situs online Teologi Reform Injili. Lalu disingkat jadi Soteri. Ya, Soteri. Lalu ini alamatnya. Ya, ini saya blok alamatnya. Ya, https://2 reform.sabda.org.node /node/128. Anda bisa download ini, gambarnya seperti ini. Lalu kalau mau download, ini ada, sebentar. Ini sebentar saya mungkin kalau download bukan di sini ya. Saya lupa downloadnya di situs mana ini. Ini kalau ini tinggal baca aja. Semua ada di sini nih pertanyaannya. Nah ini minggu pertama, pertanyaan pertama, minggu kedua, pertanyaan ketiga, minggu dan seterusnya. Sampai habis ya. Kalau nggak salah pertanyaannya sampai 100 sekian gitu ya. Saya lupa. Bisa dilihat sih sampai terakhirnya. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai Katekismus Heidelberg. Saudara juga bisa lihat sih di website lain. Bisa download secara PDF. Langsung jadi itu PDF-nya. Atau mau di copy paste juga bisa dengan tadi itu ya, file tadi itu di blok, setelah di blok di copy paste, mau di Word, mau di PDF juga silahkan. Gratis, nggak usah bayar. Puji Tuhan. Oke, sekarang masuk. Ya,
Ada pertanyaan? Kalau bukunya tuh ada pengarangnya siapa? Pengarangnya itu satu tim ya, kalau saya nggak salah ingat dari Katekismus Heidelberg. Ya, saya lagi lihat di Tokopedia ini kok ada beberapa macam ya. Oh gitu ya? Iya, saya lihat ini ada yang dari Gunung BPK Gunung Mulia. Ya. Oh ya, tapi itu kurang lengkap ya. Edisi revisi. Oh ya, mungkin sudah lengkap itu. Saya kurang Zakarias, tahu yang edit. Zakarias Purnisus. Apa? Kalau di Tulisannya apa? momentum itu, Pak? Penulisnya Zakarias Pursinus. Apa Oh, betul penulisnya? Bukan. Lebih baik beli yang terbitannya Momentum, Pak. Itu lebih lengkap. Momentum itu. ada di Topet nggak, Pak? Kurang tahu saya. Mungkin ada ya di Topet ya. Ya udah, terima kasih, Pak. Baik. Bentar saya carikan di web ya. Mungkin ada itu. Pengarangnya macam. Oh ini pengarangnya Katekismus Heidelberg itu G.I. Williamson, Pak. Oh, yang Williamson ya. Oke. Ya, Banyak Williamson. banyak. Itu di Shopee ada, Pak, di Shopee. Ada, ini saya lihat di Topet. Jadi yang G.I. Williamson ya. Yes. Oke. Baik. Ya, saya akan share bahannya. Jadi ini bahan saya juga mengcopy dari situ. Ya. Oke, sekarang kita sudah sampai ke pertanyaan 73. Kita sudah membahas pertanyaan 70, 71, 72 mengenai darah Kristus, penebusan Kristus, pembasuhan dari dosa-dosa, dan ini di 73 ditegaskan kembali pengajaran mengenai baptisan kelahiran kembali dan pembasuhan dosa. Sebentar saya besarkan. Ini kurang besar ya. View. Mana ini view-nya? Oh, nggak bisa. Yes, sudah. Pertanyaan 73. Ya. Oke, kalau ya silakan ada teman rekan mau bacakan buat kita semua. Aku baca, Pak. Silakan, Bu Nita. Pertanyaan. Kalau demikian, apa alasan Roh Kudus menamakan baptisan itu permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa? Jawab. Allah berfirman demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti kotoran tubuh dihilangkan dengan air. Begitu pula segala dosa kita dihilangkan oleh darah dan Roh Yesus Kristus. Tetapi terutama melalui jaminan dan tanda ilahi ini, dia hendak memastikan kepada kita
bahwa sebagaimana tubuh kita benar-benar dibasuh secara lahiriah dengan air, begitu pula kita benar-benar dibasuh secara rohani dari segala dosa kita. Iya. Nah, ini kiasan ya. Jadi dibersihkan dengan air, kemudian kita juga dosa kita dihilangkan oleh darah dan roh Yesus Kristus, itu kiasan. Maksudnya kiasan itu jangan kita anggap seperti yang saya lalu sudah jelaskan, darah Yesus seperti rinso dengan air, lalu bisa membersihkan dosa-dosa, kekotoran-kotoran dosa kita itu. Jadi ini kalau seperti itu nanti jadi mistis gitu. Mistisnya itu yaitu kita nanti ya darah secara fisik itu. Ya, ini internet saya kok kurang stabil. Ya, sekali lagi. Jadi maksudnya bukan secara fisik darah Kristus itu yang membersihkan kita, tetapi darah itu melambangkan pengorbanan nyawa. Ya, Kristus mengorbankan nyawanya, dan mengorbankan nyawanya itu waktu Kristus disalib dan mengalami kematian rohani. Jadi penekanan penebusan Kristus bukan kematian jasmani, tapi kematian rohani. Kematian rohani itu apa? Yaitu maut. Maut itu apa? Terpisah dari Allah. Kapan Kristus terpisah dari Allah? Waktu Kristus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, itulah penebusan Kristus. Itulah pembasuhan dosa-dosa saudara dan saya. Yang dimaksud pembasuhan dosa adalah saudara tidak lagi diperhitungkan dosa-dosanya. Ya, ini harus dimengerti dengan tepat. Kalau saudara tidak mengerti ini, salah terus pengertiannya ya. Jadi yang dimaksud dengan dosa kita dihapus itu maksudnya dosa kita itu tidak diperhitungkan lagi. Maksudnya itu bukan lalu dibersihkan dengan rinso gitu. Kenapa tidak diperhitungkan? Karena Kristus yang sudah bayar hutang dosa kita. Hutang dosa itu apa? Maut. Maut itu apa? Terpisah dari Allah. Dan itu hukuman yang paling mengerikan. Terpisah dari Allah itu hukuman yang paling mengerikan. Penderitaan yang paling mengerikan adalah terpisah dari Allah. Dan itu dialami oleh Kristus selagi di kayu salib. Dunia gelap selama 3 jam. Menunjukkan perpisahan yang mengerikan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, itu Kristus sedang membayar hutang dosa yang saudara dan saya harus alami di dalam kekekalan. Kristus membayarnya, melunaskannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan dibasuh dengan darah Kristus. Gitu ya. Jadi tidak usah saudara mau minum darah Kristus atau makan daging Kristus itu sakramen itu bukan karena kita mau minum darah Kristus dan makan daging Kristus, tapi itu dalam rangka kita memperingati pengorbanan Kristus yang sudah membayar dosa saudara dan saya, utang dosa saudara dan saya. Ya, jadi yang terutama itu adalah di dalam perjamuan kudus itu adalah kita memperingati pengorbanan Kristus. Lalu
juga kalau kita minum anggur dan makan roti dan minum makan roti dan minum anggur, itu menunjukkan persekutuan kita ya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kita sekarang boleh menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan. Nah, itu poinnya. Ya. Jadi memang kalau di sini penjelasannya enggak diuraikan dengan seperti yang saya tadi jelaskan. Ya memang mungkin terbatas ya, Katekismus Heidelberg bukan buku yang berseri-seri dan tebal amat, tapi hanya satu seri saja, dan tentunya itu singkatan-singkatan. Oke. Ya, dilanjutkan dengan tetapi terutama melalui jaminan tanda ilahi ini dia hendak memastikan. Nah, perhatikan. Jaminan dan tanda ilahi ini. Jadi sebetulnya ini adalah tanda ilahi kan. Dia hendak memastikan kepada kita bahwa sebagaimana tubuh kita benar-benar dibasuh secara lahiriah dengan air, begitu pula kita benar-benar dibasuh secara rohani. Perhatikan, secara rohani dari segala dosa kita. Yaitu tadi artinya Kristus sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Sehingga hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita sudah ditimpakan kepada Kristus. Dan kita dibebaskan dari kutuk dosa, dari perhambaan dosa, dari murka Allah ya yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya, kita diluputkan. Itu yang dimaksud kita sudah dibersihkan. Ya. Lalu dibersihkan itu juga dalam pengertian pertobatan setiap hari, yaitu proses pengudusan. Jadi saudara dan saya juga mengalami progressive sanctification oleh pekerjaan Roh Kudus yang selalu menuntun kita, membimbing kita, mengoreksi kita, memperbarui kita untuk kembali kepada firman. Ya, kembali kepada panggilan Tuhan. Ya, kembali untuk makin teosentris, di mana kita masih punya kecondongan kedagingan kita sebagai antroposentris, berpusat pada diri. Sekarang Tuhan tuntun saudara dan saya untuk makin teosentris, dari antroposentris, berpusat pada diri, menjadi teosentris. Nah, inilah pengudusan tiap hari. Inilah pembersihan tiap hari. Jadi ada pembersihan pertama kali, yaitu dosa kita seluruhnya diampuni. Itu secara de jure. Dosa-dosa kita seluruhnya diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Seluruhnya sudah tuntas dibayar oleh Kristus. Jadi di dalam hal de jure atau secara hukum kita sudah tuntas dibayar lunas, istilahnya begitu. Tetapi secara de facto saudara dan saya faktanya masih punya kedagingan, masih punya keakuan, ya, masih ada manusia lama yang terus-menerus dimatikan. Nah, jadi ada dua aspek. Kita punya manusia lama yang terus-menerus dimatikan. Kita juga punya manusia baru yang terus-menerus dibaharui.
Ini pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Makin mematikan manusia lama. Dan manusia baru makin dibaharui dari hari ke hari. Nah, ini semua adalah proses pengudusan. Jadi waktu kita mengikuti perjamuan kudus, kita juga beriman bahwa Kristus sudah mati bagi saya dan membayar lunas segala utang dosa saya. Tapi saya juga dalam perjamuan kudus itu menyatakan suatu komitmen bahwa saya juga sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk dibaharui dari hari ke hari di dalam proses pengudusan. Seperti tadi saya bilang, perjamuan kudus itu juga menunjukkan persekutuan kita dengan kematian Kristus dan persekutuan kita dengan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, ya, ini semua berlaku bagi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita perlu menambah-nambahkan penebusan Kristus dengan kita membuat diri kita menderita, menyiksa diri, ya, membuat diri kita menderita dan sebagainya? Tidak perlu, karena pengorbanan Kristus itu sudah cukup dan sempurna untuk menghapus segala dosa saudara dan saya. Jadi kalau gitu kita hidup enak-enak aja ya, kita tidak perlu mengejar kekudusan. Oh tidak. Saya tadi sudah bilang bahwa Roh Kudus itu bekerja untuk terus-menerus memperbarui saudara dan saya di dalam proses pengudusan. Nah, disitulah Roh Kudus itu membentuk, membimbing, menghajar, mendidik, mengingatkan, menginsyafkan saudara dan saya untuk selalu kembali kepada Alkitab. Jadi kalau kita mengalami proses pengudusan itu bukan supaya saya demi mendapatkan keselamatan, tidak. Bukan supaya saya demi tidak dibinasakan, tidak. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah sempurna ditebus oleh darah Kristus. Tapi di dalam proses kehidupan saya, Tuhan sedang membimbing, membentuk, menghajar, mendidik, memperlengkapi saudara dan saya untuk hari demi hari makin dibaharui mendekati kitab suci. Makanya prinsip kita selalu back to the Bible. Itu sebagai bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi sebagai buah keselamatan. Ya, jadi kita tidak berusaha berbuat baik supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka buah daripada persekutuan kita dengan Allah adalah mengeluarkan buah-buah pertobatan. Dan buah-buah pertobatan itu antara lain, yaitu tadi, proses pengudusan. Progressive sanctification. Ya, demikian suatu prinsip-prinsip yang sangat mendasar di dalam bagaimana kita mengerti bahwa darah Kristus membasuh kita dari segala dosa-dosa kita. Ya, jadi kembali lagi jangan terjebak kepada pengertian fisik mengenai darah Kristus. Ya, itu nanti jadi mistis yang menyesatkan. Memang pemahaman iman Kristen itu ada memang pengertian mistis, tapi mistis yang alkitabiah. Tapi ada mistis yang menyesatkan, yaitu tadi misalnya, anggur itu benar-benar saya minum darah asli daripada Kristus. Waduh, mengerikan sekali kalau kita minum darah asli, benar-benar darah Kristus itu saya minum. Mengerikan sekali, kita seperti orang
Ya, maaf ya, seperti jadi orang makan daging, orang makan darah manusia itu bagaimana itu? Ya, oke. Itu aja. Kita sekarang, saya mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat yang penting di sini. Ya, mulai dari pertanyaan 70 kita lihat ayatnya. Yaitu dari Kolose 1 ayat 14. Ya, tolong ada teman mau bacakan Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yes. Sebentar ya, saya buka. Kolose 1 ayat 14. Ya, ini. Terima kasih sudah dibacakan oleh Bu Cucu. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kembali lagi, pengampunan dosa itu apa? Pengampunan dosa itu berarti dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Bukan berarti kita tidak ada dosa, ada dosa. Kita setiap hari masih berbuat dosa, saudara. Saudara jangan kira saudara ini sudah tidak pernah dosa. Saudara jangan kira saudara ini sudah sempurna, tidak ada cacatnya. Saudara kira saudara ini sudah melakukan hukum-hukum Tuhan tanpa cacat. Waduh, masih banyak hal yang tidak beres dalam hidup kita. Tapi sekali lagi yang dimaksud dengan pengampunan dosa, hal-hal yang seharusnya saudara dan saya dihukum, ya, mengalami hukuman, itu sudah ditanggungkan kepada Kristus. Ini memang keajaiban dalam iman Kristen itu ini. Ya, banyak orang agama lain tidak bisa menerima kebenaran ini karena merasa kok enak jadi orang Kristen ini. Nggak berbuat apa-apa, langsung dosanya dibayar lunas. Ya, kok enak. Orang Kristen terima keselamatan secara gratis, kok enak ya. Manusia itu memang lucu ya. Lucunya itu begini. Kalau disuruh bayar mahal, ngomel. Waduh, kok mahal? Kok mahal? Kan gitu kan. Kok mahal? Nggak bisa kurang. Ya sudah, saya kasih gratis. Loh, kok enak gratis? Nggak bisa itu gratis itu. Kok enak? Kalau kemahalan ngomel, kalau gratis juga ngomel. Ya itu manusia itu anehnya di situ. Ya, Anda itu kenapa dikasih gratis? Karena Anda tidak mampu bayar. Harga penebusan itu sangat mahal dan tak terbayarkan. Bukan hanya mahal aja, tak terbayarkan. Saudara mau bayar dengan apa saja, tidak bisa membayar untuk membereskan dosa-dosa Anda. Tidak bisa. Yang bayar siapa? Kristus. Kristus bayarnya pakai apa? Pakai mempersembahkan dirinya sebagai korban. Yang dimaksud Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban itu apa? Mati di kayu salib. Yang disebut dengan mati di kayu salib itu apa? Yaitu Kristus membayar hutang-hutang dosa saudara dan saya. Membayar hutang dosa itu apa? Hutang dosa kita, saudara dan saya, adalah hutang maut. Jadi Kristus membayar dengan apa? Dengan mengalami maut. Kapan Kristus mengalami maut? Waktu Kristus terpisah dari Allah. Kapan Kristus terpisah dari Allah? Waktu
disalib Kristus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah pembayaran lunas daripada Kristus yang menderita untuk saudara dan saya. Ya, jadi saya sudah mau membahas cukup tuntas masalah pengorbanan Kristus ini di YouTube saya dengan judul Getsemani. Ya, nah, saudara yang mau tahu bagaimana pembahasan tentang penebusan Kristus secara tuntas ini bagi dosa-dosa saudara dan saya itu, silakan lihat di YouTube saya dengan judul Getsemani. Itu kalau tidak salah ada 6 seri saja, tidak panjang, 6 seri. Karena biasanya seri-seri saya panjang-panjang ya. Tapi yang Getsemani ini 6 seri aja. Oke, demikian. Ya, ini ayat yang pertama tadi ya, kita baca dari Kolose 1 ayat 14. Ya, jadi yang dimaksud penebusan dan pengampunan dosa itu adalah hutang dosa saudara dan saya sudah dibayar lunas oleh Kristus. Silakan Bu Kwili. Kalau kita mau sum up, maksudnya mau sum up ini headline-nya, bahwa manusia itu mengalami penebusan dosa itu pada waktu Yesus Kristus itu mati bagi dosa kita dengan mengalami putus hubungan dengan, terputus dari Allah dengan berteriak Eli Eli lama sabachthani. Itulah penebusan kita dibayar tuntas, begitu ya Pak Andi ya? Yes. Oke, jadi kalau orang tanya kapan, ya pada waktu itu begitu, pada waktu Yesus membayar hutang dosa kita dengan mengalami keterpisaan dengan Allah Bapa, sehingga dia berseru Eli Eli lama sabachthani gitu. Yes, benar. Oke. Thank you Pak Andi. Oke, baik. Sekarang mau menjawab pertanyaan Pak William T. yang minggu lalu bertanya di YouTube, tapi saya nggak sempat baca dan sekarang akan kita bahas. Oke, Pak Andi mau tanya terkait baptisan Kisah 8 ayat 14-16, di mana orang-orang Samaria sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tapi mengapa mereka belum menerima Roh Kudus, padahal bukan baptisan Yohanes? Nah, ini juga bagus ya. Nah, Pak William T, saya kasih tugas untuk memahami ini. Lihat YouTube saya yang bertemakan bahasa roh, Pentakosta, Kisah Rasul, dan Korintus. Nah, itu saya sudah bahas tuntas Kisah 8 ayat 14-16. Tapi karena ini momentum singkat, jadi saya hanya jelaskan singkat. Kalau mau lengkapnya, silahkan nanti lihat ya di YouTube saya tentang bahasa roh itu. Nah, singkatnya begini. Waktu bukan Rasul itu, waktu Filipus ke Samaria, ya, Filipus ke Samaria itu disertai tanda-tanda yang luar biasa dia dalam pelayanannya, dan banyak orang yang percaya dan mereka memberi diri dibaptis. Tapi kemudian diutuslah Petrus dan Yohanes ke Samaria itu untuk melihat orang-orang tersebut yang sudah dibaptis. Dan ternyata mereka dikatakan belum menerima Roh Kudus. Nah, ini kalau nanti
Pak William T. mau lengkapnya ya, silahkan lihat video saya tadi. Tapi kalau penjelasan singkatnya adalah ini terkait dengan masalah keyahudian. Ya, ini penting ya. Kalau Pak William belum paham, nanti yaitu tadi lengkapnya dengarkan di situ. Berkaitan dengan keyahudian. Kenapa kok berkaitan dengan keyahudian? Karena Samaria itu daerah yang dianggap oleh orang Yahudi daerah hitam. Ya, daerah hitam. Maksudnya daerah hitam itu orang Samaria itu keturunan kawin campur antara orang Yahudi dan orang kafir. Jadi mereka itu benci sekali dengan orang Samaria. Dan dianggap orang Samaria itu orang buangan, orang najis, orang yang terkutuk, dan orang yang tidak berhak menerima keselamatan. Nah, itu latar belakangnya. Jadi kalau Pak William meneliti ya, bagaimana kebencian orang Yahudi terhadap orang Samaria. Oh, itu sudah nampak sekali di dalam cerita Injil, ya, di mana Kristus juga menunjukkan bagaimana Kristus itu meskipun orang Samaria itu dibenci orang Yahudi, tapi Kristus menunjukkan kasihnya kepada orang Samaria. Termasuk dia pernah pergi ke Samaria dan bertemu dengan perempuan Samaria. Bagi orang Samaria, orang Yahudi yang mau ke Samaria itu aneh. Makanya perempuan Samaria yang ketemu Tuhan Yesus itu merasa ganjil. Kenapa kamu minta sama saya air? Seolah-olah orang Yahudi membutuhkan kepada orang Samaria. Mestinya tidak boleh begitu. Ya, orang Yahudi tidak mungkin ngemis sama orang Samaria. Tanda petik ya, ngemis itu kan minta tolong itu tadi. Nah, itu sudah keanehan. Lalu Tuhan Yesus juga pernah memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik. Jadi ternyata di dalam kebencian orang-orang Yahudi terhadap orang Samaria yang dianggap orang Samaria itu orang buangan dan orang jahat. Tapi Tuhan Yesus malah memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik. Nah, di sini jadi latar belakang inilah yang penginjilan ke Samaria itu menjadi masalah. Ya, waktu Filipus ke Samaria itu menjadi masalah bagi orang Yahudi. Ya, bagaimana itu Injil bisa sampai kepada orang najis ini? Itu tidak bisa sebenarnya. Nah, lalu untuk meneguhkan pelayanan Filipus di Samaria, diutuslah Petrus dan Yohanes. Nah, waktu Petrus dan Yohanes ke sana, itu ya mereka sudah dibaptis, tapi ternyata mereka dianggap tidak ada Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan dianggap tidak ada Roh Kudus? Nah, pada waktu itu latar belakangnya orang-orang orang-orang Yahudi itu sudah tertanam dalam konsep mereka bahwa karya Roh Kudus itu adalah karya seperti yang dialami oleh para rasul di hari Pentakosta, di mana para rasul itu dapat karunia Roh Kudus, yaitu bisa berbahasa lain. Bisa berbahasa lain. Nah, sedangkan orang Samaria ini tidak bisa berbahasa lain pada waktu itu. Waktu penginjilan Filipus, mereka hanya menerima Yesus dan mereka mau dibaptis, tapi tidak ada tanda-tanda mereka dapat Roh Kudus. Nah, itu di zaman konteks waktu itu
dapat Roh Kudus itu tandanya apa? Ya harus sama seperti pengalaman para rasul di hari Pentakosta. Itu baru dapat Roh Kudus. Nah, itu yang dimaksud dengan mereka belum menerima Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, orang-orang Samaria itu nggak ada tanda-tanda dapat Roh Kudusnya, itu nggak ada. Nah, makanya lalu ditumpangi tangan oleh Petrus dan Yohanes itu, lalu turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Nah, memang tidak dicatat di situ bahwa turun Roh Kudus ke atas mereka itu mereka bisa berbahasa roh, tidak dicatat, tetapi fenomenanya nampak. Ya, meskipun tidak dicatat. Apa fenomenanya? Fenomenanya dilihat oleh orang yang namanya penyihir, yang namanya Simon yang sudah bertobat. Nah, Simon begitu melihat bahwa waktu ditumpangi tangan lalu terjadi fenomena turunnya Roh Kudus itu. Nah, itu kita tafsirkan pasti itu bahasa roh. Lalu Simon itu kepingin punya kuasa kayak Petrus dan Yohanes. Simon kepingin, berilah saya kuasa itu supaya saya juga bisa menumpangkan tangan dan membuat orang kepenuhan Roh Kudus seperti itu atau berbahasa roh itu. Lalu dihardik ya Simon itu oleh Petrus dan Yohanes bahwa itu ada iblis kamu itu kalau punya keinginan seperti itu. Jadi Simon itu cuma kepingin dapat kuasa yang hebat seperti itu untuk ya mungkin ambisi dia ya, manusia lamanya masih muncul. Jadi itu latar belakangnya, makanya disebut Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Jadi dalam zaman Kisah Rasul, bahasa roh itu betul-betul diperlukan sebagai tanda bahwa Roh Kudus sudah hadir kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Kalau bagi orang Yahudi sendiri, mereka tidak mempermasalahkan itu karena pertobatan 3.000 orang. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang lebih membaptiskan diri, mereka tidak ada yang bahasa roh sama sekali. Di hari Pentakosta itu, yang 3.000 orang yang bertobat itu, tidak ada bahasa roh sama sekali. Dan mereka tidak dituntut untuk bisa bahasa roh. Tapi untuk penginjilan ke daerah orang kafir, nah tanda bahasa roh itu diperlukan. Nanti itu terjadi di Samaria, terjadi di Cornelius, dan terjadi di Efesus. 3 kali saja tanda bahasa roh itu terjadi di Kisah Rasul. Nah, jadi kalau mau lengkapnya tadi itu Pak William, nanti bisa lihat YouTube ya. Oke, baik. Makasih Pak Andi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Dian. Apakah proses pengudusan orang yang baru dipertobatkan dan orang yang sudah lama menjadi Kristen sejati dapat dilihat buahnya dalam kehidupan sehari-hari atau belum tentu ya Pak? Mohon pencerahan. Ya, bagus. Mengenai buah, ya buah pertobatan. Itu buah pertobatan itu ada yang nampak secara transparan, ada yang tidak nampak. Contohnya misalnya saya diam-diam berubah, saya makin mencintai firman Tuhan dalam hidup saya. Nah, tidak ada orang yang lihat saya kan. Tidak ada orang yang tahu saya kalau saya makin mencintai firman Tuhan. Jadi saya diam-diam di rumah suka baca kitab suci. Ya, itu tidak ada yang tahu. Lalu yang kedua, ya, kalau yang kelihatan tuh misalnya, oh hidup berubah, dulu mabuk-mabukan, sekarang tidak. Ya, dulu hidup kacau balau, tidak mau melayani, sekarang mau melayani. Tapi itu hanya fenomena.
kita seringkali terjebak menilai seseorang itu hanya dari fenomenanya. Kalau lihat dia rajin, wah ini sungguh-sungguh dia, waduh, khotbahnya hebat, wah ini baru hamba Tuhan yang cinta Tuhan, ya. Tapi kalau ada hamba Tuhan khotbahnya tidak pinter khotbah gitu, ini hamba Tuhan kurang cinta Tuhan, ya. Kita seringkali menilai, ya, kita seringkali menilai itu secara fenomena. Ini kok tiba-tiba ada recording stopnya apa? Ya, tapi ada begininya. Ya, di dalam proses pengudusan itu bisa juga terjadi seseorang mengalami kejatuhan dalam dosa. Nah, itu tidak dipungkiri. Dan itu juga terjadi di mana-mana. Maksudnya, namanya orang yang sudah bertobat itu pun yang tadi saya katakan masih punya manusia lama. Dan memang misteri ya bagi kita itu misteri. Kenapa orang yang sudah di dalam Kristus masih bisa jatuh dalam dosa? Nah, tapi ini sudah saya bahas panjang lebar di dalam topik dosa-dosa spektakuler. Ya, seri dosa-dosa spektakuler. Itu saya sudah minta untuk dimasukkan di Spotify juga. Ya. Podcast, Google Podcast. Tentang dosa-dosa spektakuler itu juga bisa dilihat. Ternyata orang-orang yang di dalam Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa. Siapapun itu, termasuk Daud, termasuk Salomo, termasuk Abraham, termasuk Yakub, dan lain-lain. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak tercatat dosanya, tidak berarti dia itu tidak ada dosanya. Hanya tidak tercatat saja. Tapi secara de facto pasti semua orang berdosa. Tidak ada orang tidak ada dosa. Nah, jadi dalam hal ini, proses pengudusan itu buahnya itu tidak bisa kita nilai secara fenomena ya. Jadi kejatuhan dalam dosa itu pun menurut pemahaman saya itu bagian daripada proses pengudusan bagi orang percaya. Saya ulangi ya, kejatuhan dalam dosa itu pun adalah bagi orang percaya ya. Di dalam hidup orang percaya, kejatuhan dalam dosa itu pun adalah bagian Allah sedang mendidik anak-anaknya dalam proses pengudusan. Nah, itu saya sudah pernah bahas. Kenapa Daud bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Salomo bisa jatuh dalam dosa? Dan seterusnya. Itu bagian Tuhan sedang mendidik anak-anaknya dalam proses pengudusan. Oke, demikian. Tapi saya jangan salah mengerti. Saya tidak katakan bahwa dosa-dosa aja terus nggak apa-apa ya. Jangan dipelintir-pelintir ya. Sekarang ini zamannya YouTube itu nanti dipotong-potong, dipelintir-pelintir. Wah, Andi Halim mengatakan seperti ini. Dosa nggak apa-apa ya. Dosa adalah untuk proses pengudusan. Mari kita berbuat dosa terus. Ya itu kacau kalau itu. Makasih Pak Kemudian, iya, Pak, ini konteksnya kalau misalnya seperti pemilihan penilai jemaat atau pengurus itu yang tidak boleh petobat baru itu, apakah karena dia katakanlah belum belajar pokok-pokok iman Kristen atau bagaimana ya Pak? Itu mungkin sedikit nyambung dengan pertanyaan yang tadi. baik. Ya, bagus. Jadi orang-orang baru adalah orang-orang yang belum berpengalaman. Dan kalau orang baru itu belum sudah dikasih jabatan-jabatan yang
penting itu sangat berbahaya. Berbahayanya itu adalah dia kalau belum berpengalaman, dia bisa tersandung melihat tanda petik kebobrokan dalam gereja. Ya, saya terus terang aja ya, saya mengakui bahwa gereja itu tidak sempurna. Jangan dikira kalau gereja sudah gereja itu namanya semua serba suci, serba kudus, serba mulia, serba bersih dari dosa. Justru banyak hal mengerikan terjadi di dalam gereja. Ya, politik-politik gereja dan ya bermacam-macam lah. Itu enggak usah dipungkiri. Dalam sejarah kita sudah bisa melihat gereja penuh dengan kekotoran. Tapi itu tidak membuat kita lalu ya sudah biarin aja gereja tetap kotor. Tidak ya, kita terus berjuang untuk kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Panggilan untuk pembaruan bagi gereja itu pun adalah proses pengudusan. Jadi proses pengudusan itu bukan hanya kepada pribadi, tapi juga kepada gereja. Nah, orang jiwa-jiwa baru tadi tidak siap menghadapi ketidaksempurnaan yang ada. Seperti saya dulu waktu pertama kali jadi bertobat jadi Kristen itu, Kristen betul-betul mengalami pertobatan. Oh, saya anggap semua gereja sempurna ya. Saya anggap semua gereja itu seperti terdiri dari malaikat-malaikat yang maha suci. Ternyata kacau semua ya. Ternyata konsep saya itu salah. Jadi justru di gereja itu tempatnya setan-setan menyerang dengan luar biasa. Karena setan sangat senang kalau gerejanya itu hancur. Ya, dihancurkan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang hanya mencari kedudukan, mencari kekayaan, ketenaran, membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Nah, itu banyak di gereja. Nah, kalau orang baru bertobat, lalu menghadapi kayak gini, langsung bisa shock, lalu dia down, lalu dia mutung, lalu jadi batu sandungan. Loh, ini kok Kristen tahu-tahu tadinya berkobar-kobar sekarang hilang. Nah, itu makanya jangan cepat-cepat dikasih jabatan-jabatan yang seperti itu. Yang kedua memang ya dia belum betul-betul dewasa ya. Ya, mungkin dia juga akan sangat mudah tergoda oleh tadi ya motivasi-motivasi yang tidak benar dalam pelayanan. Makanya ya kita bina dulu. Jadi sebetulnya kalau di dalam realita kita ya dalam gereja yang sekarang, orang yang sebelum diangkat punya jabatan dibina dulu. Ya contohnya dibina melalui ikut stris ya untuk mengerti memahami firman dengan benar. Ya, dan bertanggung jawab supaya jangan nanti dia jadi pengurus gereja nggak tahu Alkitab, doktrinnya ngawur. Nah itu gimana? Ya kan selain tadi jadi batu sandungan. Oke, demikian Bu Dian. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Baik, kelihatannya sudah jam 10 lewat ini teman-teman. Pak satu. Oh silakan Pak Sugianto. Tapi justru sekarang itu banyak yang kebalik. Suaranya kurang jelas, Pak. Banyak yang kebalik. Banyak yang kebalik, Pak ya. Gimana maksudnya, Pak? Jadi justru gerejanya yang membuka kesempatan buat orang-orang baru tanpa kualifikasi. Asal orang itu dianggap kantongnya tebal. Nah, itu Pak. Betul. Jadi di gerejanya yang rusak gitu.
Betul. Banyak saya perhatikan, tahu-tahu bisa khotbahnya ngalur ngidul gimana. Nah, pusing terus tahu-tahu udah jadi PDT. Dari mana PDT? Pusing. Nggak pernah belajar firman dengan baik, tahu-tahu Iya. jadi PDT ya. Iya. Atau punya skill Pak Andi. Biasa orang punya skill bagus sekali, nah, juga itu, tapi tidak punya pengetahuan tentang kebenaran itu. Itu pun biasa dikasih posisi-posisi. Ya, skill dalam bidang sekuler misalnya gitu ya. Iya Pak. Wah, dia gelarnya S3, tapi nggak pernah belajar teologi, ya sama aja. Gelar S3, tapi teologianya ngawur. Pak Aryo, silakan. Ya, itu yang dimaksudkan pembuktian orang Kristen di Samaria itu dibuktikan dengan, ayo bahasa rohmu, kamu sudah dibaptis, belum? Buktikan kamu bahasa roh. Itu persisnya bagaimana, Pak? Iya. Di zaman Samaria. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa tanda pekerjaan Roh Kudus waktu itu tertanam dalam pikiran para jemaat baru, bahwa tanda pekerjaan Roh Kudus itu seperti yang dialami oleh para rasul, yaitu bisa berbahasa-bahasa lain. Karena itu memang tanda yang sangat mengejutkan bagi orang-orang Yahudi di zaman itu. Jadi kalau tidak ada tanda itu, boleh dikata mereka nggak pernah dianggap, atau mereka tidak pernah digubris. Nah, tanda yang mengejutkan itu memang dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan bahwa mereka benar-benar sudah direstui, mereka benar-benar sudah disertai oleh Allah yang memimpin para rasul itu. Nah, itu poinnya. Nah, jadi kalau masalah Samaria itu problemnya kan tadi, problemnya itu dianggap bangsa buangan, bangsa yang najis, bangsa yang tidak layak untuk diselamatkan. Nah, tapi mereka sudah mengaku terima keselamatan, mereka sudah dibaptis. Nah, tapi orang Yahudi tetap nggak terima. Loh, kamu cuma dibaptis tok, tapi kamu tidak ada tanda Roh Kudusnya. Di mana tanda Roh Kudusnya? Nah, itu. Mereka lalu menuntut bahwa bukan, sebetulnya tidak langsung seperti itu tuntutannya, tetapi Tuhan justru memakai tanda-tanda itu untuk meneguhkan bahwa Roh Kudus sudah sampai kepada Samaria. Dan tanda itu diulang kembali. Tanda yang menyertai para rasul untuk meneguhkan para rasul adalah orang yang benar-benar dipimpin oleh Allah. Demikian juga tanda bahwa orang Samaria sudah benar-benar diselamatkan oleh karya Roh Kudus, maka tanda itu diulang. Untuk orang Samaria. Karena orang Samaria itu problem bagi orang Yahudi. Mereka sulit percaya bahwa Samaria itu bisa menerima keselamatan. Tapi kalau untuk orang Yahudi sendiri, mereka nggak problem. Orang Yahudi yang bertobat di hari Pentakosta, 3.000 orang itu, mereka nggak berbahasa roh sama sekali. Bagi mereka nggak usah ada tuntutan itu, karena memang Allah mengasihi bangsa Yahudi. Tapi belum tentu Allah mengasihi Samaria. Karena konsep keyahudian itu sangat superior. Mereka merasa yang berhak mendapat keselamatan itu hanya bangsa Yahudi, bukan bangsa lain. Nah, itu Pak. Nah, persisnya jadi kalau yang 3.000 itu jelas dia pasif, tapi dia bertobat. Oke, tidak masalah itu. Yes. Tapi yang Samaria ini, ayo kamu memang sudah dibaptis Roh Kudus, ya kamu sekarang pidato dalam bahasa asing loh, bahasa Samaria, bahasa salah satu dari bahasa asing. Coba ayo, bisa Pak, gitu bagaimana Pak membuktikannya?
bahasa lain. Jadi ayo buktikan kalau di zaman kita sekarang, ayo buktikan kamu saya itu ya terus langsung seperti kita sikala malam gitu. Oh sudah dapat gitu Pak. Nah itu sekarang yang zaman Samaria itu pembuktiannya kan kalau mau podomik rasul tentu aja jangan bahasa Samaria lo ya, mesti bahasa Madura lo ya, gitu. Nah itu persisnya gimana Pak pembuktiannya? Iya benar. Rasul. Jadi mereka benar-benar bisa berbahasa lain persis seperti bahasa yang dialami oleh para rasul di hari Pentakosta. Ya, sudah jelas. Jadi kalau kamu membuktikan sudah dapat Roh Kudus, ya sekarang kamu khotbah, tapi dalam bahasa lain yang punya kesaktian mempertobatkan orang tentu saja. Itu mungkin tidak sampai seharafiah seperti itu. Tapi begini, setiap kali ada penginjilan, itu para rasul mengadakan sidang. Dan sidang di Yerusalem itu membicarakan tentang penginjilan-penginjilan. Dan penginjilan itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah ini betul-betul pekerjaan Tuhan? Atau ini hanya pura-pura, begitu. Ini hanya ikut-ikutan untuk jadi Kristenan. Nah, di dalam penginjilan tersebut, maka diperlukan peneguhan-peneguhan. Nah, peneguhan-peneguhan itu antara lain adalah seperti itu tadi, bahwa mereka itu betul-betul ada tanda Roh Kudus yang turun ke atas mereka. Dan tanda Roh Kudus turun ke atas mereka itu antara lain yaitu mereka bisa berbahasa lain. Demikian Pak. Selain itu ada tanda apa lagi Pak? Kalau antara lain tadi ada yang lain. Iya, sebetulnya antara lain ya mereka mau dibaptis, ya kan? Oh ya. Mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau. Itu bukan fenomena yang kita kenal selama ini, bukan ya, sama sekali bukan. Bukan. Kesaktian itu bukan ya Pak? Bukan. Ya. Di sini zaman sekarang kesaktian. Nah iya, zaman sekarang beralih jadi kesaktian. Ya, terima kasih Pak, sudah jelas. Ya, terima kasih. Oke. Apa ini? Kok ada tulisan dari Bu Leni, artis-artis juga. Benar itu Bu Leni, ketenarannya dipakai untuk. Oh iya, maksudnya artis-artis jadi orang-orang yang diminta pelayanan ya. Oke, Punita, puji Tuhan untuk pembelajaran hari ini menyadarkan kita semua akan keberadaan kita yang sesungguhnya tidak layak dan penuh dosa di hadapannya. Roh Kudus terus-menerus membimbing dan mendidik, mengajar dan memperbarui kita. Terima kasih Pak Andi, Tuhan Yesus memberkati kita. Mohon maaf saya undur diri ya. Oke. Baik, mau tanya lagi Pak. Mau tanya lagi. Oh ya, silakan Pak Rio. Jadi ini masalah orang Samaria. Orang Samaria orang hitam. Yaitu orang Yahudi yang bisa kawin cerai. Bukan kawin cerai. Kawin dengan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ya, dianggap dia orang hitam. Ya. Orang hitam itu lantas dibuktikan. Jadi pertama Kristus ingin membuktikan orang Samaria itu adalah manusia biasa juga, bukan orang yang hitam atau putih, tidak penting. Ya, orang berdosa pasti benar. Gitu. Terus kedua, dia mendapatkan wanita pelacur Samaria. Kalau tak bayang, nggak usah hitam, pelacur pisan. Jadi ternyata itu orang seperti itu diampuni dan dia mendapatkan lahir baru yang nanti bukti bahwa dia itu sudah mendapatkan keselamatan dan sebagainya. Dia jadi penginjil top di negara itu. Ini dia ingin membuktikan, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa orang sama itu orang biasa, orang yang berdosa biasa yang bisa bertobat dan bisa jadi orang Kristen yang baik juga. Bukan seperti kamu. Bukan seperti kamu. Terus yang ketiga,
bahwa masih ditambah lagi, ini kurang jelas, tak kasih perumpamaan. Orang Samaria, the good Samaritan, orang Samaria itu baik. Itu dua sing lain itu Yahudi kabeh enggak kena kabeh itu, imam enggak atau apa. Terus pokoknya Tuhan itu ingin menekan orang Yahudi bangsanya sendiri itu, kamu itu keterlaluan. Jadi dia diterangkan 3 hal itu tentang orang Samaria dengan Tuhan Yesus untuk memulihkan pendapatmu itu salah tentang Samaria itu si hitam. Gitu. Nah, hitam-hitaman baruan, hitam kamu mungkin. Iya, betul. Ya wis, terima kasih Pak itu. Ya, terima kasih Pak Aryo untuk penegasannya. Jadi memang ini dalam di Kisah Rasul tadi itu memang dalam rangka membereskan konsep-konsep yang salah tentang siapa yang layak untuk mendapatkan karunia keselamatan. Ya, sebetulnya prinsipnya itu jelas. Kita semua tidak layak mendapat anugerah keselamatan. Semuanya karena kasih karunia Allah. Nah, itu akan ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Ya, tadi itu kan Kisah Rasul. Nah, surat-surat Rasul Paulus selalu menekankan kita ini orang yang tidak layak menerima anugerah Allah. Tidak peduli Yahudi atau Yunani atau orang kafir lainnya, semua tidak layak. Jadi kalau kita boleh menerima anugerah, kita boleh menerima keselamatan itu semata-mata only by His grace. Puji Tuhan. Orang Samaria masih ada apa enggak, Pak? Kemungkinan masih ada ya, tapi saya juga kurang jelas. Saya nggak tahu sekarang wilayah mereka itu bagaimana, saya juga nggak tahu. Ya, mohon maaf, saya belum meneliti kehidupan Yahudi yang sekarang ya. Itu ahlinya itu dosen saya itu Pak Pendeta Cornelius Kuswanto, itu ahli keyahudian itu. Masih hidup beliau, Pak? Masih. Pak Cornelius Kuswanto masih ada, tapi sudah sering sakit ya. Oh. Bisa telepon sama dia, bisa, Pak? Oh iya, nanti kalau mungkin ya saya kapan-kapan mengundang beliau ngobrol tentang mau tanya. Baik, terima kasih. Oke, kita akan tutup dalam doa, kita bersyukur pada Tuhan. Saya boleh minta Bu Dian untuk pimpin kita dalam doa. Apa masih standby, Bu Dian? Ya, Pak. Oke, silakan, Bu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami semua boleh belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melalui hamba-Mu Pendeta Andi Halim dengan pertanyaan dan jawaban di Katekismus Heidelberg. Kami mungkin terbatas Tuhan untuk memahami anugerah Tuhan yang luar biasa yang tidak mampu kami beli dengan apa yang ada pada kami. Dan Engkau memberikannya cuma-cuma bukan berarti itu murahan, tetapi karena kami memang tidak mampu mengusahakannya dari diri kami sendiri. Biarlah kami bersyukur Tuhan atas anugerah keselamatan dan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Dan juga kuasa Roh Kudus yang Tuhan juga sudah berikan kepada kami. Biarlah kami tekun di dalam proses pengudusan. Melalui mungkin kejatuhan kami di dalam dosa, melalui kegagalan kami, supaya kami tetap belajar terus bergantung kepada Tuhan dan kami tidak memegahkan diri kami terhadap sesama kami dan menghitung-hitung fenomena yang terlihat seolah-olah kami mungkin lebih baik daripada orang yang baru bertobat. Kami bersyukur untuk setiap pemahaman yang Tuhan tambahkan melalui percakapan pagi hari ini dan melalui hamba-Mu. Tuhan terus pakai Pak Andi Halim di dalam segala pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan persiapkan jauh lebih banyak lagi daripada apa yang bisa kami pikirkan. Dan juga Tuhan perlengkapi kami semua yang mengikutinya supaya melalui kelas-kelas ini Tuhan kami sungguh-sungguh mengalami proses pendewasaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas-kelas selanjutnya
pertemuan-pertemuan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih juga Terima Pak kasih Andi. teman-teman Terima kasih, semua. Terima kasih Pak Tuhan Andi. Terima memberkati. kasih semuanya. Terima kasih Sampai Pak Andi. sampai nanti malam Terima ya. kasih Pak Nanti Andi. malam kita Terima kasih, ada Pak Andi. Q&A. Makasih Baik. Pak Andi. Baik Sampai Bu malam Leni, nanti ya, Pak Pak. Sugianto, Pak Terima Aryo, Pak kasih. Johan, Pak William, Pak Andrew, Berkati Pak. ya Bu Kwili, Bu Terima Liliana, kasih Pak Andi.